Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Cynthia Agustina, pada sesi Mentari. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dari buku Accounting Principle, edisi ke-13, karya dari Kieso. Untuk pembahasan soal, itu pada bagian problem 13 3A. Kita mulai masuk ke soal yang pertama, yaitu soal problem 13 3A, di mana soalnya bagian ekuitas dari Castle Corporation pada tanggal 1 Januari tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada akun modal saham dari saham preferred, di mana tingkat dividennya itu 8%, dengan nilai parinya itu $50, dan terdapat 10.000 lembar saham yang disahkan. Untuk balance dari saham preferen ini, di akun ekuitas pada tanggal 1 Januari tahun 2020 adalah sebesar $400.000. Untuk yang kedua, yaitu ada modal saham dari saham biasa, di mana nilai terteranya itu adalah $1 per lembar saham, dan ada 2 juta lembar saham yang disahkan. Untuk balance-nya yaitu $1 juta. Lalu yang ketiga, itu ada paid in capital in excess of par preferred stock, atau share premium preferred stock, di mana memiliki balance sebesar $100.000 pada ekuitas. Lalu yang keempat itu ada paid in capital in excess of stated value common stock atau share premium common stock sebesar $1.450.000 balance-nya di bagian ekuitas. Lalu ada saldo laba ditahan sebesar $1.816.000 dan ada saham treasury dari 10.000 lembar saham biasa senilai $50.000 di bagian ekuitas. Selama tahun 2020, perusahaan memiliki transaksi dan kejadian berikut yang berkaitan dengan ekuitasnya. Ini merupakan transaksi dan kejadiannya, dan ada keterangan tidak ada dividen yang diumumkan sepanjang tahun. Untuk instruksi dari soalnya, yang pertama, kita diperintahkan untuk membuat jurnal transaksi dan ayat jurnal penutupan untuk laba neto. Lalu untuk yang kedua, masukkan saldo awal di akun dan kirimkan ayat jurnal yang telah dibuat ke akun ekuitas. Gunakan J5 untuk referensi akun. Lalu untuk yang ketiga yaitu buatlah bagian ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Oke, di sini kita akan mulai untuk memasukkan saldo awal ke buku besar di bagian ekuitas. Kita lihat dari soalnya, yaitu yang pertama ada akun dari saham preferen yang memiliki saldo 400.000 pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Kita pindahkan. Pada tanggal 1 Januari, keterangannya adalah balance sebesar 400.000. Lanjut, untuk yang kedua itu ada saham biasa dengan balance 1 juta. Pada tanggal 1 Januari, balance-nya 1 juta. Kita lanjut, itu ada paid in capital in excess of par, atau disebut juga share premium, dari saham preferred sebesar 100.000. Pada tanggal 1 Januari, balance sebesar 100.000. Kita lanjut, ada share premium dari saham biasa sebesar $1.450.000. 1 Januari, balance $1.450.000. Lanjut, ada saldo laba ditahan, retained earnings, sebesar $1.816.000 di awal bulan Januari. Retained earnings tanggal 1 Januari, balance sebesar $1.816.000. Kita lanjut, itu ada saham treasury, saldonya $50.000. Pada tanggal 1 Januari, ada balance
$50.000. Kita lanjut untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun 2020. Untuk kejadian yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Februari, diterbitkan 25.000 lembar saham biasa seharga 120.000. Kata kuncinya adalah menerbitkan saham biasa. Ketika kita menerbitkan saham biasa, berarti kita akan mendapatkan tambahan modal sebesar 120.000. Tambahan modal ini akan masuk di kas. Maka nanti di jurnalnya akan mendebit kas sebesar 120.000. Lalu untuk kreditnya itu adalah di bagian common stock. Karena kita menambah modal dari penerbitan common stock sebesar $25.000. Selain bertambah di bagian kredit common stock, bertambah juga di bagian share premium common stock. Karena ada kelebihan jumlah yang dibayarkan oleh investor di atas harga nilai nominal saham. Untuk common stock di sini nilai nominalnya adalah $1. Maka pada tanggal 1 Februari, investor memberikan kelebihan pembayaran akan masuk ke share premium common stock. Kita pindahkan ke jurnalnya. Untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Februari, itu bertambah di cash, common stock, bertambah di kredit, dan share premium juga bertambah di kredit. Share premium dari common stock. Untuk cash bertambah di debit senilai 120.000. Untuk common stock bertambah di kredit senilai $25.000. Karena nilai nominal per lembar sahamnya adalah $1. Untuk 25.000 lembar berarti $25.000 bertambah di bagian modal yang diberikan dari saham biasa. Setelah kita menjurnal, maka kita akan posting ke akun buku besar bagian ekuitas common stock dan juga bagian share premium common stock. Yang pertama itu kita pindahkan common stock terlebih dahulu, bertambah di kredit senilai $25.000 pada tanggal 1 Februari. Itu kita ambil referensinya J5 sesuai dari soal, dan dikredit senilai $25.000. Untuk balance-nya berarti untuk common stock saat ini ada 1.025.000. Oke. Kita beri tanda bahwa ini telah diposting. Lalu untuk yang kedua kita posting share premium common stock senilai 95.000 di kredit. 1 Februari untuk post ref-nya itu J5 95.000. Maka balance-nya sama dengan 1.450.000 ditambah 95.000. Yaitu sebesar 1.545.000. Ini juga kita beri tanda telah diposting. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu yang terjadi pada tanggal 14 April, di mana terjadi penjualan 6.000 lembar saham treasury seharga 33.000. Kata kuncinya yaitu penjualan 6.000 lembar saham treasury. Maka akan bertambah di bagian cash senilai 33.000. Untuk bagian kredit akan berkurang di treasury stock dan juga ada share premium treasury stock. Karena adanya kelebihan jumlah yang dibayar atas harga nilai nominal saham. Berdasarkan dari soal, nilai nominal dari treasury stock itu sama dengan 50.000 dibagi dengan 10.000. Berarti per lembarnya memiliki nilai nominal $5. Berarti benar ya, bahwa pada tanggal 14 April ini juga ada share premium dari treasury stock.
Kita pindahkan ke jurnal. Terjadi pada tanggal 14 April, itu bertambah di cash, debit senilai 33.000, lalu berkurang di treasury stock-nya, di kredit, dan juga share premium treasury stock. Oke. Untuk di cash-nya itu bertambah di debit senilai 33.000 dolar. Untuk treasury stock-nya itu memiliki nilai 5 dolar dan melakukan penjualan sebanyak 6.000 lembar saham treasury. Berarti di sini di kredit 30.000 dolar, 5 dolar dikali 6.000 sama dengan 30.000 dolar, dan share premium treasury stock-nya adalah senilai 3.000. Selanjutnya kita posting ke akun buku besar treasury stock dan share premium treasury stock. Kita mulai dari treasury stock dulu, yaitu bagian kredit 30.000 dolar. Treasury stock pada tanggal 14 April, untuk post ref-nya J5, dikredit senilai 30.000. Maka balance-nya sama dengan 50.000 dikurangi 30.000, 20.000. Selanjutnya adalah di bagian share premium dari treasury stock pada tanggal 14 April, itu dikredit senilai 3.000. Maka saldonya sebesar 3.000. Lalu kita tandai di sini bahwa keduanya telah diposting. Checklist dan checklist. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu terjadi pada tanggal 3 September. Menerbitkan 5.000 lembar saham biasa untuk nilai paten seharga 35.000. Maka kata kuncinya adalah menerbitkan 5.000 lembar saham biasa. Akan bertambah di nilai paten senilai 35.000 debit, dan di kreditnya itu ada common stock dan juga ada kelebihan yang diberikan oleh investor dari nilai yang tertera di common stock, maka akan bertambah di kredit share premium common stock. Kita pindahkan ke jurnal. Untuk transaksi terjadi pada tanggal 3 September, bertambah di debit bagian paten, dan di kredit itu common stock dan juga share premium common stock. Karena ada kelebihan jumlah yang dibayarkan oleh investor di atas harga nilai nominal saham biasa. Untuk paten bertambah senilai 35.000 dolar. Untuk common stock, karena dia menerbitkan 5.000 lembar saham biasa dan nilai nominal per lembarnya adalah 1 dolar, maka akan bertambah di kredit senilai 5.000. Dan share premium common stock-nya senilai 30.000. Lalu kita akan posting untuk akun buku besar common stock dan juga share premium common stock-nya ke buku besar. Yang pertama adalah common stock, bertambah di kredit senilai 5.000, yaitu terjadi pada tanggal 3 September. D5 sebesar 5.000 dolar. Maka untuk common stock-nya itu 1.030.000. Kita beri tanda sudah diposting. Lalu untuk yang kedua, share premium common stock senilai 30.000. Pada tanggal 3 September, J5
bertambah di kredit senilai 30.000, maka balance-nya menjadi 1.575.000 dolar. Untuk paid in capital in excess of stated value common stock atau share premium common stock. Kita beri tanda telah diposting. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 10 November. Membeli 1.000 lembar saham biasa untuk saham treasury pada biaya 6.000. Kata kuncinya adalah pembelian. Ketika terjadi pembelian, maka uang cash kita akan berkurang di kredit senilai 6.000. Dan juga karena kita membeli treasury stock, maka treasury stock kita itu akan bertambah senilai 6.000. Karena pencatatan dari saham treasury itu menggunakan metode perolehan. Kita masuk ke tanggalnya, tanggal 10 November. Treasury stock di debit. Dan cash berkurang di kredit. Senilai 6.000. 6.000. Kita posting ke buku besar treasury stock, yaitu di debit senilai 6.000. Terjadi pada tanggal 10 November. Post ref-nya J5 di debit senilai 6.000 dolar. Maka balance-nya sama dengan 20.000 ditambah 6.000. 26.000 dolar untuk balance di treasury stock. Kita beri tanda telah diposting. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, untuk transaksi yang berikutnya itu merupakan keterangan menetapkan laba neto untuk tahun berjalan senilai 452.000. Untuk kejadian ini, kita perlu untuk membuat ayat jurnal penutupnya untuk laba neto. Kita catat di sini 31 Desember, ayat jurnal penutupnya. Income summary terhadap retained earnings senilai 452.000. Lalu kita pindahkan ke buku besar. Pada tanggal 31 Desember, itu post ref-nya J5, kreditnya 452.000. Maka balance-nya sama dengan 2.268.000. Oke. Untuk instruksi soal yang pertama dan soal yang kedua itu sudah selesai. Kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu membuat bagian ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Untuk membuat bagian ekuitas, pada balance sheet Castle Corporation itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian paid in capital, di mana bagian paid in capital ini merupakan jumlah modal dari para pemegang saham untuk perusahaan. Dan di Castle Corporation itu terdiri menjadi 2 jenis saham, yaitu ada saham preferen dan juga ada saham biasa. Lalu di sini juga ada additional paid in capital, di mana additional paid in capital itu ada kelebihan jumlah yang dibayarkan oleh investor di atas harga nilai nominal saham. Nah, di sini ada kelebihan jumlah dari saham preferen, saham biasa, dan juga saham treasury. Lalu untuk bagian yang kedua, itu ada retained earnings. Retained earnings ini adalah laba bersih suatu perusahaan yang ditahan, dan laba tersebut sudah dikurangi dengan dividen. Dengan kata lain, retained earnings ini adalah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham melalui dividen. Lalu untuk bagian terakhir yaitu ada dikurangi dengan treasury stock. Kenapa dikurangi dengan treasury stock?
Karena treasury stock ini atau saham treasury merupakan akun kontra dari ekuitas. Dengan demikian, perolehan dari saham treasury akan mengurangi ekuitas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu paid-in capital, capital stock. Di soal diketahui bahwa tingkat dividennya itu adalah 8% dari preferred stock dengan nilai par value-nya adalah $50 dan ada 10.000 lembar saham disahkan. Nah, lalu kita mencari berapa jumlah lembar saham yang diterbitkan dan beredar. Di sini diketahui bahwa saldo ekuitas dari preferred stock itu ada $400.000. Untuk mencari jumlah saham yang diterbitkan dan beredar, itu dengan cara 400.000 kita bagi dengan nilai parnya. Maka ada 8.000 lembar saham yang diterbitkan dan beredar. 8.000 lembar saham diterbitkan dan beredar. Dengan jumlah 400.000. Karena tidak ada perubahan pada jurnal selama tahun 2020. 400.000. Lalu untuk yang kedua itu ada saham biasa dengan tidak ada par value-nya, namun ada nilai yang tertera, yaitu sebesar $1 dan terdapat 2 juta lembar saham yang disahkan. Untuk saham yang terbit, itu ada caranya kita dengan pertama 1 juta kita bagi dengan $1, berarti ada 1 juta lembar. Kita lihat apakah terjadi penambahan lembar saham common stock. Untuk tanggal 1 Februari itu diterbitkan 25.000 lembar saham, berarti 1 juta ditambah 25.000 sama dengan 1.025.000 lembar saham. Lalu pada tanggal 3 September juga diterbitkan 5.000 lembar saham. Jadi saham yang diterbitkan itu ada 1.030.000 lembar saham. Kita catat, ada 1.030.000 lembar saham yang terbit. Untuk saham yang beredar yaitu ada 1.025.000 karena telah dibeli lagi menjadi saham treasury sebanyak 5.000 lembar saham. Berarti yang beredar 1.025.000 lembar saham. Untuk nilainya yaitu 1.030.000. Maka untuk total dari capital stock ya sebesar 1.430.000. Kita lanjut dari additional paid-in capital yang didapat dari saham preferen. Kita lihat di buku besarnya itu jumlahnya 100.000. Untuk share premium dari common stock-nya itu sebesar 1.575.000. Untuk dari treasury stock itu sebesar $3.000. Maka jumlah dari additional paid-in capital sama dengan 1.678.000. Dan untuk total paid-in capital itu sama dengan total capital stock ditambah total additional paid-in capital 3.108.000. Untuk retain earnings, kita lihat saldonya itu 2.268.000. Kita jumlahkan untuk total paid-in capital and retain earnings-nya 5.376.000. Dan kita kurangi treasury stock sebesar 26.000.
Sesuai balance-nya $26.000. Maka total stockholders equity sama dengan 5.350.000. Baik, telah selesailah pembahasan soal di bagian problem 13.3a ini, dan soal ini merupakan sesi penutup dari Mentari kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.